Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dian Novianti dari Prodi Manajemen Kelas Pagi 1. Di video ini, saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai penjelasannya. Setiap manusia pasti mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya. Dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, maka setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, sehingga manusia bisa terlindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, perampasan, penganiayaan, dan sebagainya. Hak asasi manusia mulai dideklarasikan secara universal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, atau sekitar 3 tahun setelah Indonesia mengalami kemerdekaan. Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, atau bisa juga disebut The Universal Declaration of Human Rights, dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak manusia yang asasi kepada seluruh masyarakat dunia. Selain itu, deklarasi HAM juga dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat di seluruh dunia agar selalu menghormati dan menegakkan HAM. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, macam-macam bentuk, serta pelanggaran HAM. Oke, kita mulai dari pengertian HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Hak asasi manusia juga dapat dikatakan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yang pertama ada dari John Locke yang berbunyi, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifat yang tidak dapat diganggu-gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Kedua, oleh Konjoro Purbo Pranoto yang berbunyi, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang ketiga, dari Austin Rainey berbunyi, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai ciri-ciri HAM. Yang pertama bersifat hakiki, yang berarti HAM adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Kedua, bersifat universal, yang berarti HAM berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Ketiga, bersifat tidak bisa dicabut. Dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Yang keempat, bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama seperti hak sipil dan hak politik,
hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Selanjutnya, macam-macam bentuk HAM. Yang pertama ada hak asasi untuk hidup. Contoh dari hak asasi untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, serta berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama ataupun hukum negara. Yang ketiga ada hak mengembangkan diri. Contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, merasakan manfaat dari pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, serta berhak memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individu atau kelompok. Yang keempat ada hak atas kebebasan pribadi. Contohnya, setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya, menentukan pilihan politiknya, mengeluarkan pendapat, serta menentukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Yang kelima, ada hak memperoleh keadilan. Contohnya seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Yang keenam, ada hak atas rasa aman. Contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Contoh lainnya, setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk berupa penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang. Ketujuh, ada hak kesejahteraan. Contoh dari hak kesejahteraan yaitu setiap orang baik itu laki-laki atau wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan setiap orang berhak untuk memiliki pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Selanjutnya, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Contohnya seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan, berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan, serta berhak untuk ikut pemilu. Yang kesembilan ada hak wanita. Contohnya seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Terakhir ada hak anak. Contohnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama, status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik ataupun mental. Adapun macam-macam HAM dalam Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Menurut DUHAM, macam-macam hak asasi manusia terdiri dari 5 jenis, yaitu hak personal yang berkaitan dengan kebutuhan individu, 2. Hak legal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, 3. Hak sipil dan politik yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik, 4. Hak subsistensi yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan, 5. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Materi selanjutnya pelanggaran HAM. Kejahatan genosida. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Genosida termasuk dalam kejahatan berat. Kejahatan genosida pernah terjadi di beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan mendapatkan kecapan dari PBB. Beberapa contoh kejahatan genosida antara lain: 1. Pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Kedua, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan, yaitu meliputi pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, penganiayaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, perbudakan, perpindahan paksa penduduk,
perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik, serta kejahatan apartheid. Terakhir adalah pelanggaran HAM ringan, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun tetap harus dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, melakukan penganiayaan. Kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. 4. Melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Sekian informasi saya mengenai hak asasi manusia. Besar harapannya informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.